Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lia Latifa dengan NIM 191-387 dari kelas PIPSB ingin membahas tentang salah satu ahli sosiologi, yaitu George Homans. Biografi George Homans. George Casper Homans lahir di Boston tahun 1910. Ia dibesarkan pada lingkungan keluarga yang kaya raya. Ia juga seorang hartawan. Dan ia meninggal pada tanggal 29 Mei 1989 di Cambridge dalam usia 78 tahun. Pada tahun 1932, Homans menerima gelar sarjana muda dari Harvard University. Kemudian, pada tahun 1932, Homans menjadi pemakalah seminar tentang teori Pareto untuk menerangkan mengapa teori sosiologi Amerika sangat konservatif dan anti-Marxis. Jadi, awal musim gugur tahun 1932, ketika Homans merasa putus asa dan bosan karena lama menganggur, seorang ahli psikologi asal Harvard, Profesor Lawrence J. Henderson, mengadakan seminar tentang teori Pareto mengenai struktural sosial masyarakat Prancis. Nah, pada saat itu Homans menjadi pemakalah, dan seminar ini juga dihadiri oleh Talcott Parsons. Pada seminar ini, Homans mengungkapkan ketertarikannya pada teori Pareto untuk menerangkan mengapa teori sosiologi Amerika sangat konservatif dan anti-Marxis. Pada tahun 1933, Homans bergabung dengan Profesor Lawrence Henderson yang meneliti ciri-ciri psikologis dari pekerjaan industri, dan Elton Mayo, guru Homans sendiri, seorang ahli psikologi yang meneliti tentang faktor manusia dalam industrialisasi. Pada tahun 1934 sampai 1939, Homans mengikuti program Junior Fellow di Harvard University. Dari program ini, Homans mendapatkan banyak pengetahuan sosiologi. Pada tahun 1939, ia bergabung pula dengan jurusan sosiologi, tetapi terputus oleh perang, sehingga ia masuk pada Angkatan Laut saat Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat inilah ia manfaatkan untuk memikirkan masalah penting tentang sejumlah hasil studi lapangan atau konkret tentang kelompok kecil, baik yang asli maupun yang modern, untuk dituangkan dalam satu konsep umum yang lengkap dengan skemanya. Setelah selesai perang, Homans kembali ke Harvard dan bergabung dengan jurusan hubungan sosial, serta menulis bukunya yang berjudul The Human Group. Dalam karyanya sendiri, Homans mengumpulkan sejumlah besar data hasil observasi yang empiris selama bertahun-tahun. Tetapi baru pada tahun 1950-an ia menemukan pendekatan teoritis yang memuaskan untuk menganalisis data lapangannya itu. Perspektifnya juga dipengaruhi oleh B.F. Skinner, seorang psikolog yang juga merupakan teman dekatnya, tentang teori behaviorisme psikologis. Berdasarkan perspektif ini, Homans membangun teori pertukaran sosial. George Homans menjadi tokoh terkemuka pada masanya, tetapi ia tidak pernah memperoleh gelar PhD. Selanjutnya yaitu mengenai teori pertukaran sosial George Homans. Homans membangun teori pertukarannya pada landasan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diambil dari psikologi perilaku dan ekonomi dasar. Dari psikologi perilaku diambil gambaran mengenai perilaku manusia yang dibentuk oleh hal-hal yang memperkuat atau yang memberikannya dukungan yang berbeda-beda. Dari ekonomi dasar, Homans mengambil konsep-konsep seperti cost dan reward, biaya dan imbalan. Nah, yang menjadi ciri khas dari teori pertukaran sosial ini, ciri khas yang menonjol adalah cost and reward-nya. Dalam berinteraksi, manusia selalu mempertimbangkan cost, biaya atau pengorbanan, dengan reward, penghargaan atau manfaat yang ia peroleh dari interaksi tersebut. Jika cost tidak sesuai dengan reward-nya, maka salah satu pihak yang mengalami disertasi seperti ini akan merasa sebal dan menghentikan interaksinya, sehingga hubungan sosialnya akan mengalami kegagalan.
Selanjutnya yaitu gagasan Homans. George Ritzer dalam bukunya menjelaskan gagasan George Homans tentang teori pertukaran sosial sebagai berikut. Homans memandang perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas ternilai ataupun tidak dan kurang lebih menguntungkan ataupun mahal bagi dua orang yang saling berinteraksi. Teori pertukaran ini berusaha menjelaskan perilaku sosial dasar berdasarkan imbalan dan biaya. Homans mengakui bahwa sosiologi ilmiah pun memerlukan serangkaian proposisi tentang hubungan antar kategori. Tanpa proposisi-proposisi tersebut, penjelasan mustahil akan dilakukan karena tidak ada penjelasan tanpa proposisi. Homans tidak menyangkal pandangan Durkheim bahwa sesuatu yang baru dapat muncul dari interaksi. Namun, ia berargumen bahwa hal-hal yang baru muncul tersebut dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip psikologi. Dalam karya teoritisnya, Homans membatasi dirinya pada interaksi sosial sehari-hari. Namun, ia juga sangat percaya bahwa sosiologi yang terbangun dari prinsip-prinsip ini pada akhirnya akan mampu menjelaskan semua perilaku sosial. Selanjutnya, George Homans menyatakan bahwa psikologi perilaku sebagaimana yang diajarkan oleh B.F. Skinner dapat menjelaskan pertukaran sosial. Adapun proposisi yang mampu memberikan penjelasan pertukaran sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu proposisi sukses, yang kedua proposisi stimulus, yang ketiga proposisi nilai, yang keempat proposisi kejenuhan kerugian, yang kelima proposisi persetujuan agresi, yang keenam proposisi rasionalitas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai proposisi sukses. Perilaku yang sesuai dengan proposisi sukses meliputi 3 langkah. Yang pertama adalah tindakan orang, kedua adalah hadiah atau manfaat yang diperoleh dari tindakan yang sudah dilakukan, yang ketiga adalah pengulangan tindakan asli atau sekurangnya tindakan yang serupa dalam hal tertentu. Proposisi sukses ini menjelaskan bahwa bila setiap perilaku manusia mendapatkan imbalan, maka ia akan mengulangi kembali perilakunya tersebut. Beberapa hal terkait dengan proposisi sukses menurut Homans. Pertama, meski pada umumnya sering menerima hadiah, maka makin sering tindakan tersebut dilakukan. Namun, hal ini tidak dapat berlangsung secara terbatas. Di saat tertentu, individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti itu sesering mungkin. Yang kedua, makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, makin besar kecenderungan orang mengulangi perilaku. Sebaliknya, makin lama jarak waktu antara perilaku dan hadiah, maka makin kecil kecenderungan orang mengulangi perilaku tersebut. Yang ketiga, Pemberian hadiah secara tidak teratur lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku daripada mendapatkan hadiah yang teratur. Hadiah yang teratur akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan untuk melakukan perilaku tersebut. Sedangkan pemberian hadiah tidak teratur sangat mungkin menimbulkan pengulangan perilaku. Contoh dari proposisi sukses ini yaitu misalnya seseorang yang menjabat MPR, DPR, atau anggota lainnya. Kemudian ia merasa nyaman karena mendapatkan banyak keuntungan dan fasilitas. Maka di tahun yang akan datang lagi atau di pemilihan yang akan datang lagi, ia akan melakukan hal yang sama, yaitu ingin mencalonkan diri lagi untuk memperoleh jabatan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai proposisi stimulus. Proposisi stimulus ini menjelaskan bahwa jika pada masa lalu terjadi stimulus tertentu atau situasi di mana tindakan seseorang diberikan imbalan, maka semakin mirip stimulus saat ini dengan stimulus masa lalu tersebut. Sehingga semakin besar kecenderungan orang tersebut untuk mengulangi tindakan yang serupa. Dari sini, Homans menyimpulkan dari proses generalisasi dalam kecenderungan memperluas perilaku dalam keadaan serupa. Keberhasilan seseorang mendapatkan hadiah dari tindakan yang dilakukan mungkin akan mendorong orang tersebut untuk merubah perilakunya pada arah yang sama. Tetapi, proses diskriminasinya juga penting, artinya manusia sebagai aktor mungkin hanya akan melakukan tindakan dalam keadaan khusus yang terbukti sukses mendapatkan hadiah di masa lalu. Contoh dari proposisi stimulus ini yaitu
seseorang yang pernah dihargai dan dihormati oleh masyarakat karena menjadi pemimpin masyarakat. Contohnya, misalnya seorang kiai, ustadz, atau seseorang yang berperan penting dalam masyarakat. Maka ketika ia pindah ke suatu lingkungan yang baru, ia cenderung ingin melakukan sesuatu yang sama yang pernah ia lakukan di lingkungan sebelumnya, dengan harapan bisa mendapatkan penghargaan yang sama sebagaimana ia hidup di lingkungan yang dahulu. Proposisi yang ketiga yaitu proposisi nilai. Dalam hal ini, semakin bernilai hadiah atau imbalan yang diberikan pada manusia tertentu, maka semakin sering ia melakukan perbuatan tersebut. Semakin bernilai hasil dari perilaku seseorang, maka ia semakin cenderung untuk melakukan hal yang serupa. Dari sinilah Homas memperkenalkan konsep yang namanya imbalan dan hukuman. Meningkatnya imbalan cenderung akan menimbulkan perilaku yang diinginkan, sedangkan meningkatnya hukuman menjelaskan bahwa seseorang kurang cenderung menampilkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Menurut Homas, hukuman merupakan alat yang tidak efisien untuk membujuk orang dalam mengubah perilaku mereka, karena orang tersebut dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tidak diinginkan, sehingga perilaku ini akan cepat dihentikan. Sedangkan hadiah lebih disukai, tetapi persediaannya mungkin terbatas. Homas menekankan bahwa teorinya ini sebenarnya bukanlah teori hedonistis. Menurutnya, hadiah dapat berupa materi atau uang, tapi juga bisa berupa altruistis, penghargaan dari orang lain. Contoh dari proposisi nilai seperti seseorang yang berkomitmen untuk berlaku disiplin di kantor atau di tempat kerja atau dimanapun ia berada. Kemudian dengan kedisiplinannya ia memperoleh penghargaan, baik itu penghargaan berupa kenaikan pangkat, tunjangan, atau dipromosikan. Maka ia akan terus-menerus mempertahankan kedisiplinannya tersebut, bahkan akan berusaha untuk lebih disiplin lagi ke depannya. Selanjutnya yaitu proposisi kejenuhan, kerugian. Proposisi ini menjelaskan bahwa semakin sering imbalan yang diberikan pada perilaku tertentu, maka akan semakin berkurang pula nilai dari imbalan tersebut untuk individu tertentu. Homas mendefinisikan dua konsep penting lainnya yaitu biaya dan keuntungan. Biaya tiap perilaku didefinisikan sebagai hadiah yang hilang karena tidak jadi melakukan sederetan tindakan yang direncanakan. Keuntungan dalam pertukaran sosial dilihat dari sejumlah hadiah yang lebih besar yang diperoleh atas biaya yang dikeluarkan. Yang terkait hal inilah yang menyebabkan Homas menyusun kembali proposisi kerugian kejenuhan sebagaimana berikut. Makin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melaksanakan tindakan itu. Contohnya, penghargaan pertama atas prestasi yang kita terima itu sangat istimewa daripada penghargaan yang sama yang diberikan berikutnya. Misalnya, hadiah yang pertama berupa hadiah haji atau umroh pergi ke tanah suci Mekah, maka itu akan terasa sangat istimewa daripada kesempatan ke tempat yang sama pada masa berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai tentang proposisi persetujuan agresi. Proposisi ini terbagi menjadi dalam dua bagian. Yang pertama, bila seseorang tidak menerima imbalan yang diharapkan ataupun menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka orang tersebut akan marah dan memperlihatkan perilaku agresifnya. Kedua, bila seseorang menerima imbalan lebih besar dari yang diharapkan ataupun tidak mendapatkan hukuman yang dipikirkannya, maka individu tersebut akan merasa senang dan akan berusaha untuk melakukan perilaku tertentu dengan lebih baik lagi, dan hasilnya tentu akan lebih berharga baginya. Menurut Homas, bila seseorang tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, ia akan menjadi kecewa dan frustasi. Homas lalu menyatakan bahwa frustasi terhadap harapan seperti itu tak selalu hanya mengacu pada keadaan internal. Kekecewaan dapat pula mengacu pada seluruh kejadian eksternal yang tak hanya dapat diamati oleh orang itu sendiri, tetapi juga bisa diamati oleh orang lain. Proposisi A tentang persetujuan agresi hanya mengacu pada emosi negatif, sedangkan proposisi B, apabila tindakan seseorang menerima hadiah yang ia harapkan, terutama hadiah yang lebih besar daripada yang ia harapkan, atau tidak
menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas, sehingga ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui, dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. Contohnya, seseorang yang merasa sudah sangat layak menjadi ketua jurusan, tapi ia gagal menempati jabatan tersebut, dan justru posisi tersebut jatuh ke tangan orang lain, maka ia akan sangat merasa kecewa dan marah, dan akan menilai orang lain yang menempati jabatannya tersebut tidak layak, karena dianggap tidak sesuai dengan kriteria ideal yang diyakininya. Selanjutnya, proposisi rasionalitas. Ketika seseorang memilih tindakan alternatif, maka seseorang akan memilih tindakan sebagaimana yang dipersepsikan pada saat itu. Jika hasil nilainya dikalikan dengan probabilitas keberhasilan, maka hasilnya adalah lebih besar. Proposisi rasionalitas menerangkan bahwa apakah orang akan melakukan tindakan atau tidak tergantung pada persepsi mereka tentang peluang sukses. Persepsi ini mengenai apakah peluang sukses tersebut tinggi atau rendah ditentukan oleh kesuksesan di masa lalu atau yang sudah ia lakukan, dan kesamaan situasi kini dengan situasi kesuksesan di masa lalu. Namun, proposisi rasionalitas tidak menjelaskan mengapa seseorang menilai suatu hadiah tertentu lebih daripada hadiah yang lain. Untuk menjelaskan hal ini diperlukan proposisi nilai. Dalam semua yang disebutkan di atas, Homans menghubungkan prinsip rasionalnya dengan proposisi behavioristiknya. Contohnya seperti ketika seseorang memiliki kesempatan untuk memilih dua pilihan atau lebih alternatif posisi atau kedudukan, misalnya kesempatan menjabat anggota DPR atau menjadi dosen biasa, maka kemungkinan yang dipilih adalah salah satu dari dua pilihan tersebut. Mana yang lebih menguntungkan posisi tersebut, itulah yang dipilih sesuai dengan pertimbangan rasionalitas yang dihadapi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.